Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok PTI atau PT TNP ingin mempresentasikan hasil pitch deck yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Wijaksana. Saya Zaidan Habibullah Husni sebagai ketua kelompok di kelompok ini. Saya Winda Marliana. Saya Verlina Anis Desriani. Saya Brenda Yasifa. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang slide pertama. Nama produk startup kami adalah Tap NFC Payment yang memiliki tagline Easier and Can Fast Online Payment. Dan di sisi kanan terdapat logo dari startup kami. Visi dan misi menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam usaha sosial kami. Tujuan besar usaha sosial kami adalah menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan kami ingin menjadi agen perubahan yang fokus pada masalah sosial atau lingkungan tertentu dan memberikan solusi berkelanjutan untuk keadilan sosial. Berkelanjutan lingkungan atau peningkatkan kualitas hidup. Kami ingin mengatasi isu atau masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat atau lingkungan, seperti pendidikan, kemiskinan, akses terhadap air bersih, atau polusi plastik. Meskipun sudah ada solusi yang ada, kami ingin mengembangkan solusi yang lebih baik, inovatif, dan integrasi untuk mencapai dampak yang lebih besar. Next. Menginspirasi dengan nilai tambahan produk atau jasa kami. Kami hadir dengan produk atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Kami mengatasi kekurangan solusi yang sudah ada dan memberikan alternatif yang lebih baik, lebih efisiensi dan lebih inovatif. Value proposition kami terletak pada sebutan nilai-nilai unik atau keunggulan produk atau jasa. Kami memahami kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan kami berupaya memberikan solusi yang lebih relevan, efisien, dan memuaskan. Video demo produk atau jasa kami menjadi nilai tambah yang memungkinkan calon konsumen melihat langsung manfaat yang kami tawarkan. Dampak positif dan pengukuran. Yang pertama itu dampak positif. Inklusi keuangan meningkat dengan aksesibilitas pembayaran yang luas, lalu penggunaan teknologi NFC yang ramah lingkungan dengan pengurangan kertas atau uang tunai, lalu definisi dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama, dampak sosial, meningkatkan kualitas hidup melalui transaksi pembayaran yang mudah dan aman. Lalu yang kedua, dampak lingkungan, mengurangi kertas dan uang tunai serta mendorong teknologi yang ramah lingkungan. Lalu yang pengurangan dampak positif, yang pertama, survei atau wawancara pengguna tentang kemudahan dan kepuasan menggunakan sistem pembayaran Tap NFC. Lalu analisis data transaksi untuk mengukur peningkatan pengguna pembayaran digital. Lalu monitoring pengurangan penggunaan kertas dan uang tunai. Lalu bukti efektif dan efisiensi solusi. Monitoring pertumbuhan pengguna dan transaksi bulanan, lalu laporan keuangan dan analisis biaya operasional, lalu testimonial dan umpan balik positif dari pengguna dan pedagang. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada segmentasi pasar dan kebutuhan. Segmentasi pasar yaitu pengguna transportasi umum umur 15 tahun sampai 35 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang sering menggunakan transportasi umum, lalu penggunaan pembayaran cash dan non-cash umur 17 tahun ke atas, individu yang melakukan pembayaran untuk makanan, minuman, dan barang menggunakan tunai atau metode non-tunai.
Lalu potensi pasar, ada jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta sekitar 1,4 juta pengguna transportasi umum, menciptakan peluang besar. Lalu ada adopsi pembayaran tunai dan non-tunai sekitar 40% masih menggunakan tunai, peluang untuk memperkenalkan pembayaran non-tunai. Lalu ada kebutuhan pasar, aksesibilitas transaksi di transportasi umum, kemudahan dan kecepatan pembayaran tiket transportasi, lalu ada keamanan dan efisiensi pembayaran, solusi pembayaran aman dan efisien dengan teknologi tap NFC, lalu ada pilihan pembayaran yang fleksibel, beragam opsi pembayaran sesuai preferensi pengguna. Selanjutnya ada tujuan besar, ada isu yang diselesaikan, solusi yang dibutuhkan. Tujuannya memberikan aksesibilitas dan kemudahan transaksi pembayaran kepada masyarakat secara luas, mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan memperkuat adopsi teknologi pembayaran digital. Lalu ada isu atau masalah, keterbatasan aksesibilitas transaksi pembayaran di berbagai tempat, kekhawatiran keamanan transaksi dengan metode pembayaran tradisional, lalu ketergantungan yang tinggi pada uang tunai dan keterbatasan infrastruktur pembayaran digital. Lalu ada solusi. Pembayaran yang lebih mudah, cepat, aman melalui sistem pembayaran tap NFC. Lalu solusi yang terintegrasi dengan infrastruktur pembayaran yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada pesaing kami, pesaing langsung yaitu pembayaran non-tunai atau kartu, pesaing tidak langsung ada pembayaran QRIS Code. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Marliana. Oke, selanjutnya di sini ada posisi strategis dan keunggulan atau TNP atau Tap and FC Payment dalam industri pembayaran transportasi umum. Yaitu ada posisi usaha sosial, yaitu yang pertama ada differentiation atau TNT atau Tap and FC Payment, menekankan kecepatan, kemudahan, dan keamanan tinggi. Yang kedua ada segmentation, itu ada TNP menyasar pengguna transportasi umum yang mencari solusi pembayaran non-tunai yang mudah dan cepat. Yang ketiga ada pricing, yaitu TNP memberikan fee top up dan melakukan partnerships. Yang selanjutnya itu ada strategi memenangkan persaingan. Yang pertama ada inovasi produk atau terus mengembangkan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan integrasi dengan aplikasi transportasi umum yang populer. Yang kedua ada pengalaman pengguna yang unggul, yaitu ada fokus pada antar muka pengguna yang intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Yang ketiga ada kemitraan strategis, yaitu bermitra dengan transportasi umum, mengecer, dan lembaga keuangan untuk meningkatkan jangkauan dan adopsi TNP. Yang ketiga itu ada value proposition yang unik, yaitu ada kecepatan dan kemudahan transaksi atau TNP menyediakan pengalaman pembayaran yang cepat, praktis, dan tanpa hambatan. Yang kedua ada keamanan tinggi, TNP menggunakan enkripsi data yang kuat dan protokol keamanan canggih. Yang ketiga ada kompatibilitas luas atau TNP dapat digunakan dengan berbagai jenis handphone yang mendukung teknologi NFC. Selanjutnya itu ada pricing model and revenue streams, yaitu ada pricing model. Yang pertama ada fee top up model atau TNP menggunakan model fee top up di mana pengguna dikenakan biaya kecil setiap kali mereka melakukan top up saldo ke dalam akun TNP mereka. Yang kedua ada revenue streams, yaitu yang pertama ada fee top up. Pendapatan utama TNP berasal dari fee top up yang dikenakan kepada pengguna setiap kali mereka melakukan pengisian saldo. Yang kedua ada partnership, yaitu TNP menjalinkan kemitraan dengan bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui revenue sharing atau komisi atas setiap transaksi yang melibatkan rekening bank. Selanjutnya ada pricing model and revenue streams, yaitu contoh perhitungan pendapatan. Yang pertama itu ada jumlah pengguna, 5.000 pengguna aktif TNP. Yang kedua fee top up, biaya top up sebesar 1% dari jumlah saldo yang diisi. Yang kedua itu ada perhitungan pendapatan. Yang pertama pendapatan dari fee top up, sama dengan total nilai top up dikali 1%. Yang kedua ada pendapatan dari kemitraan, total komisi dari kemitraan dengan bank atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada total pendapatan
sama dengan pendapatan dari fee top up ditambah pendapatan dari kemitraan. Yang ketiga itu ada simplifikasi, yaitu yang pertama ada model penetapan harga atau fee top up. Yang kedua sumber pendapatan, fee top up, dan kemitraan dengan bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya ada mendukung pengembangan usaha sosial melalui dana dan kolaborasi. Dana yang dibutuhkan dari investor, kami mengajukan permohonan dana kepada investor dengan jumlah total sebesar $200.000. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha sosial TNP dalam beberapa area strategis, termasuk pengembangan teknologi, pengujian, pengembangan fitur tambahan, pemasaran, dan perekrutan tim. Yang pertama itu ada pengembangan teknologi, biaya pengembangan perangkat lunak dan aplikasi mobile TNP yaitu sebesar $50.000, biaya pengadaan perangkat keras seperti server jaringan dan perangkat NVC yaitu $20.000, biaya peningkatan keamanan dan enkripsi data $10.000. Yang kedua ada pemasaran dan promosi, biaya kampanye pemasaran online dan offline yaitu $30.000, biaya digital yaitu $15.000, biaya produksi materi promosi seperti brosur, spanduk, dan merchandise, yaitu $10.000. Yang ketiga ada infrastruktur dan jaringan mitra. Biaya pengembangan infrastruktur yaitu $40.000, biaya integrasi dengan mitra penyedia layanan pembayaran $15.000, dan biaya pemeliharaan dan upgrade infrastruktur secara berkala yaitu $10.000. Next. Selanjutnya ada agenda yang dilakukan 5 aktivitas. Yang pertama itu ada riset dan perencanaan yang dilakukan selama 2 bulan, yaitu ada penelitian pasar dan analisa kebutuhan pengguna, penyusunan konsep produk dan rencana pengembangan, identifikasi teknologi dan infrastruktur, dan penentuan anggaran maupun sumber pendanaan. Yang kedua ada pengembangan perangkat lunak yang dilakukan selama 4 bulan, ada pengembangan prototipe, uji coba dan evaluasi prototipe, pengembangan fitur dan fungsionalitas, dan pengoptimalan kinerja maupun keamanan. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur yang dilakukan selama 2 bulan, yaitu pembangunan infrastruktur server dan jaringan, integrasi sistem dan pengujian koneksi, dan pengaturan keamanan. Yang keempat ada pengujian dan promosi yang dilakukan selama 4 bulan. Lalu ada peluncuran dilakukan selama 1 bulan, yaitu ada persiapan untuk peluncuran produk ke pasar, pelaksanaan acara peluncuran, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir, penyesuaian dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, agenda kami untuk masa depan yaitu ekspansi ke wilayah baru untuk meningkatkan jangkauan layanan TNP, peningkatan jumlah pengguna melalui strategi pemasaran yang efektif, peluncuran produk baru dan pengembangan fitur tambahan yang inovatif, dan pelaksanaan proyek-proyek sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Selanjutnya adalah visi pertumbuhan dan pencapaian usaha sosial dalam era teknologi NFC. Yang pertama, visi usaha sosial menciptakan masyarakat inklusif dan berkelanjutan melalui inovasi dan teknologi dalam pembayaran dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan jangka panjang menjadi pemimpin dalam pembayaran NFC, kolaborasi dengan mitra strategis, dan memperluas dampak sosial ke lebih banyak komunitas. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan, berinovasi dalam produk dan teknologi, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan pasar. Selanjutnya, pencapaian 2 tahun ke depan meningkatkan pangsa pasar, ekspansi wilayah, inovasi produk, dan menjaga keberlanjutan keuangan untuk mewujudkan visi kami dan menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan dan profit. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan profit. Pengembangan produk dan layanan, diversifikasi sumber pendapatan, dan skala ekonomi.
Dalam 2 tahun pertama, kami bertujuan untuk pertumbuhan yang signifikan, meningkatkan pendapatan dan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Fokus pada 2 tahun pertama pengembangan produk, perluasan jaringan mitra, pemasaran dan kesadaran. Tahun kedua, pengembangan produk dan inovasi, ekspansi wilayah, optimasi operasional. Mungkin cukup sekian dari presentasi pitch deck yang telah kami buat. Lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.